Oh apa kabarnya nih Brother and Sister? Tentunya dalam keadaan sehat-sehat aja. Tentunya dalam keadaan fine aja. Brother and Sister, kita terhubung di channel Ensiklomedi. Nah, di channel Ensiklomedi ini kita bahaskan tentang sejarah, kesehatan, sosial, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang wow gitu ya. Tentunya baunya bukan yang bau yang kayak apa sih. Baunya itu tentunya ya bau yang biasa-biasa aja, karena ilmu sebenarnya sudah banyak orang yang tahu dan ilmu sebenarnya udah banyak orang yang ngerti. Masa Tapi sih? apa salahnya sih di Ensiklomedi kali ini kita ingetin lagi tentang apa aja yang pernah Anda miliki dan apa aja yang pernah Anda ketahui. Nah, kali ini aku mau bahasin tentang keuangan di dalam berbisnis. Nah, cara mengatasi keuangan di dalam berbisnis. Kadang-kadang kalau bisnis lagi kacau, bisnis lagi down gitu kan. Don't let me down. Don't let me down. Itu kan lagu ya. Kadang-kadang kalau uang lagi bisnis lagi kacau, lagi keuangan lagi menurun gitu ya, itu kita pasti kelabakan. Apalagi bagi para pebisnis, keuangannya kacau pasti kelabakan. Nah, sebelum aku bacain ada 5 cara mengatasinya, tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke? Udah ya. Nah, ini ngomong-ngomongin tentang keuangan bisnis nih. Kadang-kadang kalau kita lagi down gitu ya gimana? Kita harus cepet-cepet bertindak agar keuangan di dalam bisnis itu tidak terlalu jatuh terpuruk. Jangan. Kalau jatuh terpuruk nanti siapa yang ngambilin? Kalau jatuh semua siapa yang ngambilin? Ya. Yang pertama itu adalah memisahkan keuangan pribadi dan uang perusahaan. Tahu kenapa harus dipisah? Dipisah itu karena mungkin nggak diserestui sama kedua orang tuanya. Salah. Dipisah itu karena gini, kita harus memisahkan ya. Terkadang seringkali membuat para pebisnis gagal dalam bisnisnya adalah dengan menganggap uang yang diterima dari usaha sebagai uang pribadinya. Itu keliru, salah. Kecuali kalau bisnis pribadi. Nah, itu bisnis pribadi pun juga begitu. Kalau uangnya dicampur-campur sama uangnya, ya pasti. Tahu nggak kalau uang dicampur nanti beranak loh. Kadang-kadang katut. BBE butuh beli endok, BBE butuh beli tempe, BBE butuh beli tahu. Katut. Itu yang bikin kacau. Bisnisnya jadi kacau gara-gara keuangannya dicampur. Sebenarnya harusnya dipisah itu ya boleh dipisah, jangan lama-lama nanti kangen nanti. Ngapain? Nah, yang kedua adalah efisiensi pengeluaran agar terhindar dari kesulitan keuangan. Efisiensi. Ingat ya, seperti ada pepatah mengatakan bahwa orang yang hebat adalah orang yang bisa mengefisiensikan keuangan. Nah, efisiensi itu berarti sederhana. Karena kalau nggak efisien, misalnya katakan tuku apa di tuku, tidak melakukan yang pasar, pelembungan di tuku pelembungan, melakukan yang pasar, montor-montoran di tuku montor-montoran. Penting nggak digawe bisnis, kangen nggak digawe bisnis, butuh nggak digawe bisnis. Kalau nggak ya ngapain beli motor-motoran? Nggak usah beli motor-motoran, buat apa? Nggak efisiensi. Mula-mula melakukan di pasar ketemu ono sandal jepit sing taline ijo kepingin dituku, padahal di sandal. Nggak usah, buat apa? Nah, kemudian yang ketiga melakukan inovasi ketika kesulitan keuangan. Inovasi berarti ada pembaharuan atau mungkin kreativitas gitu ya. Jadi kondisi keuangan pada bisnis yang bermasalah bisa juga disebabkan karena produk yang ditawarkan kurang memiliki daya tarik sehingga terjadi penurunan omset. Iku wong jenuh, wong pegel, wong males. Nah, digaya apa sih supaya ada menariknya kan gitu ya? Dibuat apa sih ben orang nonton itu paling seneng. Misalnya kan sering ya ada diskon atau buy one get one atau memperbaiki inovasi tiada henti tentang produknya, kan begitu. Ben wong nggak pegel gitu ya. Wong lek iku-iku tok kan pegel sih.
nanti nggak naik omsetnya karena nggak ada orang beli, jenuh, atau mungkin wis jembek dengan tahu itu, iki neh gitu kan. Nah, yang keempat itu adalah sisihkan pendapatan perusahaan untuk research and development. Ini perlu dibahasin betulan ini. Cuman sebelum aku bahasin yang keempat, ada satu yang mau lewat. Oke ya. Nih, jadi sebelum melakukan inovasi perlu adanya research and development agar bisnis Anda dapat berkembang dan bisa melakukan ekspansi. Nah, hal ini dapat mengevaluasi apa saja yang Anda perlukan bahwa dalam bisnis Anda dan apakah diperlukan peningkatan segi kualitas, kuantitas dalam produk. Nah, hal ini disebut dengan proses research and development. Namun sebelum tahap tersebut perlu adanya dana untuk melakukan research and development tersebut. Silahkan sisihkan pendapatan bulanan. Jadi sisihkan di dana ini loh. Kadang-kadang kalau kita nggak ada istilahnya hal baru, menciptakan hal baru untuk bisnis Anda, misal pengen inovasi, itu kan butuh dana. Sisihkan sih. Kalau nggak ngerti, kalau misalnya saat ketemu kelas cukup, kita cukup digawe gitu. Nah, yang kelima, lakukan pencatatan laporan keuangan dengan rapi. Kalau kurang rapi ya mungkin disetrika dulu mungkin, terus dilipat, masukin lemari. Itu baju, bukan ya, rapi. Jangan sampai pencatatan gak karuan. Barang mana yang keluar, barang mana yang masuk, duit endi sing digawe, duit endi sing diguak, duit endi sing disebar-sebar. Nah, itu yang penting ya kan. Harus ada catatan keuangan dengan rapi. Nah, kalau yang ngomongin rapi, ini urusannya sudah bukan lagi sembarangan, harus memang benar-benar dirapikan. Keuangan mana, keuangan ini untuk apa, dipakai untuk apa, digunakan untuk apa, begitu. Oke, teman-teman sisa, kita udah ngomongin tentang menanggulangi kesulitan atau mengatasi kesulitan keuangan di dalam bisnis. Karena kadang-kadang kalau bisnis nggak diatasi, keuangannya bisa jogrok nggak karu-karuan. Oke, teman-teman sisa, makasih banyak udah ikutin Ensiklomedia ya. Tetap jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya. Thank you. Ketemu lagi di lain waktu. See you next. Bye-bye.